Penjaga hutan wanita lewat berpatroli. Si pemimpin menyapa ramah, tapi penjaga hutan yang curiga itu pergi begitu saja. Saat si pemimpin hendak menghabisi Meina, tiba-tiba anak buahnya datang minta waktu 30 detik. Pria itu terpikat Meina dan tak mau menyia-nyiakannya. Namun, Meina mendadak muntah darah lalu pingsan. Penjaga hutan kembali tepat waktu untuk menolong. Ia sengaja muncul saat lawan lengah. Saat yang lain sibuk mengubur suami Meina, seorang rekan menyeret tubuh itu ke arah mereka. Tanpa membuang waktu, penjaga hutan segera membawa Meina pergi dengan kapal motor. Setelah tersadar, sang bos baru menyadari situasinya sangat gawat, lalu segera memimpin anak buahnya untuk mengejar. Saat kapal lawan hampir menyusul dan kondisi makin kritis, sang jagawana nekat melompati batu. Meski kapal mereka kecil, mereka sukses melesat jauh. Namun, mesin kapal itu mulai berasap tebal. Saat penjahat tiba, hanya ada puing tersisa. Bos yang marah menyuruh anak buahnya mengejar, menegaskan mereka tak boleh keluar hutan hidup-hidup. Sementara itu, Meina menceritakan semuanya ke penjaga hutan, mengakui ini bermula darinya. Mendengar itu, Kak Jin langsung menamparnya, menuduh Meina penyebab kematian suaminya. Sekarang bahkan dia pun terpaksa terseret ke dalam masalah ini. Tak lama kemudian, wajah Meina sudah babak belur akibat tamparan Kak Jin. Tapi saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyalahkannya, karena para penjahat itu masih terus mengejar mereka dari belakang. Setelah amarah mereka reda, kedua wanita itu membersihkan lumpur dari tubuh mereka, lalu secara resmi memulai pelarian. Berbekal pengetahuan tentang medan di wilayah itu, Kak Jin memasang jebakan di jalur yang pasti akan dilewati, lalu dengan sengaja menyalakan api unggun. Benar saja, tak lama kemudian beberapa orang mengikuti asap tebal itu dan datang ke sana, tanpa menyadari bahwa Kak Jin sudah menyiapkan kejutan besar untuk mereka. Melihat masker kamuflase yang tergantung di udara, para penjahat yang tergoda langsung ingin mengambilnya sebagai kenang-kenangan. Namun tiba-tiba, melihat anak buahnya sudah terluka parah, sang bos sama sekali tidak berniat menolongnya, malah menganggap keadaannya itu justru akan membebani semua orang. Ayo pergi! Sementara itu, dua orang di sisi lain sudah sampai di tepi sungai, hendak kabur dengan kapal cepat penjahat. Namun, saat penjaga hutan sekuat tenaga mendorong kapal, dia hanya duduk diam menonton. Ini membuat kakaknya kesal dan menyuruh dia membantu. Dia baru mulai mendayung saat penjahat sudah mengejar. Detik berikutnya, kaki kakaknya tertembak, tapi dia tetap menahan sakit untuk mendorong kapal ke sungai. Sang kakak memohon dia menyelamatkannya dari penjahat yang mendekat. Namun dia ketakutan dan meringkuk di perahu. Akhirnya, penjaga hutan itu tertangkap. Dengan marah, ia meludahi dia yang hanya menonton dingin. Para penjahat lalu menyeretnya ke hutan untuk disingkirkan. Namun, ia mengaku dilindungi Dewa Gunung dan mengancam mereka akan mendapat balasan mengerikan. Tak disangka, usai bicara, ia tampak diserang sesuatu dan angin kencang tiba-tiba bertiup. Para preman tercengang. Wanita ini hebat, cegah tragedi. Pemimpin mereka langsung mencekiknya tanpa bicara. Tak disangka, anak buahnya justru menyerang dari belakang karena takut kualat pada Dewa Gunung yang melindungi wanita itu. Namun, dia segera melawan balik, sementara si wanita merebut senjata lawan hingga mereka berhasil menang. Setelah kembali ke kota, dia mewarisi harta miliaran suaminya. Sebagai balas budi, ia mengajak wanita penjaga hutan itu bersenang-senang setiap hari, sebelum akhirnya mereka berdua kembali ke hutan penuh kenangan tersebut. Mereka membeli banyak makanan untuk rubah yang pernah menyelamatkan dia. Saat hendak pergi, rubah itu secara ajaib melompat ke kapal dan ikut. Sejak itu, mereka hidup bahagia bersama.